Baik, perkenalkan, nama saya Ikut Sugiarta Mayura dengan NIM 22153440007 semester 7 dari program studi D4 Teknik Otomosi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Oke, saya sedang melakukan praktik kerja lapangan pada di PLN Econ Plus SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara. Dan ada profil duka dari PLN Econ Plus SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara. PLN Econ Plus merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero yang bergerak di bidang telekomunikasi, konektivitas digital, dan solusi teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada 3 Oktober tahun 2000 dengan nama awal PT Indonesia Comnet Plus yang pada awalnya berfokus pada pemanfaatan jaringan sat optik milik PLN untuk mendukung kebutuhan komunikasi data internal perusahaan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan digitalisasi nasional, PLN Econ Plus mengalami transformasi bisnis yang signifikan. Pada tahun 2022, perusahaan resmi bertransformasi menjadi PLN Econ Plus dan ditetapkan sebagai subholding PT PLN Persero dengan mandat yang lebih luas, tidak hanya di bidang telekomunikasi, tapi juga sebagai penyedia solusi digital dan pendukung transisi negara hijau. PLN Econ Plus ini mengusung peran sebagai digital and green lifestyle enable. PLN Econ Plus SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara berperan dalam mengelola layanan jaringan dan solusi digital di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk ini demikian berbagai layanan strategis seperti pengelolaan infrastruktur beroptik, penyedia layanan internet dan data, sistem monitoring digital, serta layanan keamanan berbasis teknologi informasi. Baik, kemudian ada identitas perusahaan dengan nama perusahaan PLN Econ Plus. Statusnya itu anak perusahaan dari PT PLN Persero. Itu dari bidang usaha, infrastruktur telekomunikasi, layanan internet dan data, solusi digital, dan sistem monitoring, sistem keamanan berbasis IP, yaitu IP kamera atau CCTV. Alamat kantor itu pada Jalan Gunung Mandalawangi nomor 15, Desa Tegalarung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dengan website https://plneconplus.co.id. Berikut visi dari perusahaan menjadi pemimpin penyedia smart connectivity, solution digital, dan green energy yang terintegrasi untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Dan misi perusahaan yaitu mengembangkan solusi konektivitas digital dan green energy yang inovatif dan berkelanjutan, memberikan produk dan layanan kualitas untuk menangkan kepercayaan pelanggan. Berikutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang terakhir, membangun sumber daya manusia yang unggul serta budaya kerja profesional dan berkelanjutan. Oke, baik. Peran duduka dalam kegiatan PKL saya itu dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan atau PKL di PLN Econ Plus SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara berperan sebagai mitra industri yang memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa khususnya di bidang support dan perencanaan sistem digital. Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa dilibatkan dalam aktivitas observasi, perencanaan teknis, serta menyusun dokumentasi sistem sehingga mampu memahami beberapa penerapan ilmu teknik otomasi dan teknologi informasi secara langsung di dunia industri. Oke, berikutnya ada uraian pelaksanaan kegiatan PKL. Itu fokus saya perencanaan pemasangan sistem IP kamera, pelaksanaan praktik kerja lapangan di PLN Econ Plus SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara. Difokuskan pada kegiatan perencanaan teknis sistem, pengawasan berbasis IP kamera, bukan penetapan pemasangan fisik atau perangkat. Fokus kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang efektif, aman, dan siap diimplementasikan guna mendukung keamanan aset dan aktivitas
operasional perusahaan. Dan adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, survei lapangan dan observasi lingkungan. Tahap awal pelaksanaan kegiatan adalah melakukan survei lapangan untuk mengamati kondisi nyata di lokasi perencanaan. Kegiatan ini meliputi pengamatan tata letak gedung dan ruang kantor. Berikutnya identifikasi area yang membutuhkan pemantauan visual. Yang ketiga ada analisis kondisi pencahayaan lingkungan. Dan yang terakhir meninjau jalur instalasi kabel jaringan yang memungkinkan. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi area blind spot serta menentukan lokasi strategis penggunaan IP kamera agar cakupan pengawasan lebih optimal. Kemudian ada penentuan titik dan jenis IP kamera. Berdasarkan hasil survei lapangan, dilakukan proses penentuan titik pemasangan kamera dengan pertimbangan fungsi, area, sudut pandang, dan kebutuhan pengawasan. Pada tahap ini juga ditentukan jenis kamera yang digunakan, yaitu pada kamera tipe dome untuk dalam ruangan atau indoor, dan pada tipe bulat untuk area luar gedung di outdoor. Penentuan ini dilakukan secara sistem pengawasan mampu menjangkau seluruh area penting secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan topologi jaringan sistem IP kamera. Setelah titik kamera ditentukan, kegiatan dilanjutkan dengan perencanaan topologi jaringan IP kamera. Topologi yang digunakan adalah topologi hierarchical stack, di mana IP kamera terhubung ke smart switch PoE, switch PoE terhubung ke switch utama, kemudian seluruh data video terpusat pada NVR atau Network Video Recorder. Pemilihan topologi ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan jaringan, meningkatkan keahlian sistem, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang. Berikutnya yang keempat, analisis dan estimasi kebutuhan teknis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan teknis sistem yang meliputi yang pertama perhitungan kebutuhan bandwidth jaringan berdasarkan jumlah kamera dan feature video. Yang kedua perhitungan kualitas timbangan NVR untuk durasi penyebaran itu. Kemudian yang terakhir analisis kebutuhan daya PoE untuk memastikan suplai daya tercukupi bagi seluruh kamera. Analisis ini dilakukan oleh perhitungan dan kalkulasi untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara stabil tanpa membebani infrastruktur jaringan yang ada. Kemudian yang kelima, perancangan konfigurasi jaringan dan keamanan sistem. Kemudian selanjutnya adalah menyusun rancangan konfigurasi jaringan dan keamanan yang mencakup perencanaan alamat ekstensif setiap kamera, implementasi jaringan menggunakan subnet atau VLAN. Yang terakhir itu rekomendasi pengaman dasar, pengertian password, default, atau firmware, dan pembatasan akses ke NVR. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keamanan data video serta mencegah akses sah ke sistem pengawasan. Baik, yang terakhir penyusunan blueprint dan dokumentasi teknis. Tahap akhir pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan blueprint dan dokumentasi teknis. Dokumen ini berisi yaitu denah penempatan IC-cam, diagram topologi jaringan, juga spesifikasi perangkat yang digunakan, dan terakhir rekomendasi peliharaan dan pengembangan sistem. Blueprint ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang dapat digunakan oleh teknisi PLN pada tahap implementasi pemasangan sistem IP kamera. Baik, sekian, terima kasih. Saya perkenalkan, berikut saya akan tampilkan video dari pengalaman di lapangan saya di PLN Ekonplus BU Bali Regional. You don't even know about me, no. You listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Party in there, party in there. Party in there, party in there. She see the motion, yeah, yeah. No one does it better. Boy,
chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada, chamada na cena. Marcada, chamada. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Hold on, hold on. No one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag and